televisi, media televisi itu sendiri, dan apa pandangan dari Bu Ras Amanda terkait dengan siaran digital ini? Saya ingin ke Pak Sukamto terlebih dahulu. Kita sudah mendengar analog switch off, beralih ke siaran digital. Tapi sebenarnya Pak Sukamto, apa sih analog switch off ini? Apa yang mungkin yang perlu dipahami oleh masyarakat tentang analog switch off ini, Pak Sukamto? Baik, terima kasih Bu Devi. Sebelumnya mungkin saya menyapa dulu yang saya hormati Bu Niken, staf khusus Menkominfo, kemudian juga Ketua DPRD Bali yang diwakili oleh Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Bapak Cokoda Gede Asmara Putra Sukawati. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Gubernur Bali yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Bali, Bapak Idewa Putu Sumarta, serta para narasumber dan para hadirin yang hadir dalam forum talkshow ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Jadi baik, mungkin sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bu Niken serta Bapak Sunarta Sukawati, saya mungkin di sini sekalian juga tadi saya melihat sepintas mengenai chat pertanyaan-pertanyaan. Saya ada sedikit paparan yang kurang lebihnya ada relevansinya dengan ASO dimaksud. Nah, mungkin untuk sedikit saya memberikan pengertian apa itu ASO, serta menjawab tadi berbagai question and answer di dalam room chatnya. Jadi yang pertama mungkin kita harus melihat dulu legacy mengenai TV. Jadi kita tahu bahwa dari black and white kemudian masuk ke color TV, kemudian masuk ke digital, dan sekarang sudah ke smart TV. Nah, artinya bahwa teknologi ini selalu berkembang dan yang lama itu mesti ditinggalkan karena memang ada hal-hal lain yang akan dipertimbangkan. Nah, di dalam konteksnya forum internasional di ITU itu diperkenalkan berkaitan dengan analog switch off, berkaitan dengan ditemukannya teknologi digital yang memang lebih efisien. Kemudian diterbitkanlah yang namanya Final Act tahun 1996. Nah, posisinya sebagai kita ketahui ada 3 fase. Jadi yang analog existing, kemudian dipindahkan ke konteksnya DSO, digital switch over atau analog switch off. Kalau kita bilang analog switch off saja seolah-olah semua TV dimatikan. Makanya ada istilah lain namanya DSO, digital switch over, artinya di cover sama konteks digital, yang akhirnya kita mendapatkan satu keuntungan digital dividennya yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Nah, kita tahu bahwa keuntungan-keuntungan dari TV itu diantaranya nanti dalam konteks digital ini adalah banyaknya program siaran, kemudian adanya model penangkapan siaran yang asalnya tadi fixed rooftop, kemudian bisa portable ataupun bergerak, walaupun kita saat ini masih menggunakan konteks yang fixed rooftop. Kemudian juga ada tambahan-tambahan layanan lainnya seperti ada electronic program guide, kemudian juga nanti ada early warning systemnya. Di sisi lain juga nanti itu akan menurunkan power cost atau daya listrik yang sekarang digunakan untuk analog, dan juga ada penurunan juga dalam hal investasi cost ya, cost untuk penyelenggaraan televisi dimaksud. Kemudian juga di sisi lain nanti ada bisa digabungkan dengan konteks broadband internet. Ini mungkin saya ambilkan contoh yang realnya. Sebenarnya kita ketahui tadi ada gambarnya, misalnya gambarnya menurut analog berkaitan dengan teknologi analog ini kelihatan ada bintik-bintiknya. Kalau sudah digital ini mulus. Ini saya ambilkan contoh secara real yang saya ambil samplingnya di Bandung. Di sisi lain juga siaran itu bisa diblok, dalam pengertian kita hanya menangkap siaran-siaran yang dari Indonesia saja. Kalau kita berada di perbatasan negara. Nah, ini bisa di-set hanya untuk Indonesia saja. Di sisi lain juga suaranya memang sudah ada jernih ya di sini. Jadi ada enhancement-nya dibandingkan yang konteks analog. Serta ada parental control dalam pengertian bahwa kita bisa memblok atau untuk program-program siaran mana saja yang bisa ditayangkan. Di sisi lain juga ada electronic program guide-nya yang bisa melihat jadwal-jadwal per jamnya yang mana siaran-siaran yang kita sukai. Nah, ini mungkin sebagai contohnya bahwa ini sudah realita, ini sebenarnya late post ya. Jadi itu pada tanggal Juli, tanggal 7 tahun 2015, Eropa ataupun Amerika sudah semuanya melakukan
switch off. Dengan demikian mereka sudah tidak ada permasalahan lagi dalam konteks analog. Mereka sudah digital semua di negaranya. Adapun teknologinya, ada beberapa teknologi, Indonesia sendiri mengacu kepada teknologi DVB-T2. Jadi jangan sampai salah nanti untuk publik, kalau mau beli perangkat TV ataupun set-top box nanti harus yang menggunakan standar DVB-T2. Di sisi lain, kita juga punya milestone-nya di ISTIAN tahun 2020 seharusnya. Semuanya sudah ASO, tetapi yang agak telat atau coming soon atau later coming itu adalah Indonesia dan Filipina. Indonesia tahun 2022 sesuai dengan undang-undang CK-nya dan Filipina tahun 2023. Nah kemudian kalau kita lihat secara menyeluruh ya, ada satelit, terestrial dan kabel serta platform lainnya. Ini yang saya maksud nanti bisa digabung. Nah yang terjadi ASO itu di terestrial ini untuk mengubah dari teknologi PAL analog ke DVB-T2. Nanti lebih lanjutnya lagi bisa digabung dengan broadband internet. Nah ini adalah hasil dari digital dividend, bisa berkembang, bisa berjalan di platform 4G untuk penyiaran secara virtual juga nanti bisa diambil atau siarannya dengan mulai gadget ataupun smartphone. Kemudian ini sudah diterapkan di Jerman dan sudah berhasil, sekarang sudah komersial. Nah untuk lebih jauhnya terkait dengan digitalisasi ini infrastruktur yang sudah digelar, adapun yang terdampak sampai mana kita lihat bahwa di sini secara ekosistemnya itu ada content creation, kemudian ada penyelenggaranya dalam pengertian penyiar program siaran digitalnya, ada penyiar MOOC, dan ini adalah CDN seperti biasa, di dalam konteks analog juga ada CDN-nya. Ini sistem transmisinya, kemudian juga perangkatnya yang harus di-enhance. Nah ini menimbulkan nanti lapangan-lapangan kerja baru berkaitan dengan digitalisasi ini. Nah kalau kita gambarkan secara sederhananya, bisa dilihat bahwa dengan konteks transmisi frekuensi yang sama, satu frekuensi hanya menyalurkan satu program siaran dengan konteks analog, tetapi dengan konteksnya digital itu beberapa program siaran bisa diangkut oleh satu MOOC dalam pengertian di sini analoginya dengan bis dalam frekuensi yang sama, artinya sangat efisien. Di sisi lain Presiden sudah mencanangkan berkaitan dengan kebijakannya untuk segera melakukan digitalisasi dan melakukan juga enhancement dalam hal regulasinya. Termasuk baru-baru saja di dalam konteks KTT 20 salah satu yang menjadi program unggulannya itu berkaitan dengan transformasi digital. Ini undang-undang yang sudah dicanangkan masih tetap berlaku sebagaimana juga pengumuman yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Kemudian ini hanya untuk menjelaskan bahwa tadi kalau MOOC-nya katanya kurang, sebetulnya enggak, nanti bisa dilakukan perubahan setting MOOC sehingga kapasitasnya bisa berubah, bisa lebih besar lagi dibanding yang existing sekarang. Kalau tadi misalnya ada HD, kalau HD-nya banyak gimana? Memang mengurangi ya dalam konteks jumlah program siarannya. Tetapi nanti kita bisa antisipasi dengan perubahan konteks setting di parameter teknis multiplexingnya. Ini menunjukkan tahapan ASO-nya di seluruh Indonesia. Kurang lebihnya hanya 112 yang ada siaran analognya yang harus dikonversikan ke digital. Ini di Bali, sebagaimana kita ketahui hanya satu wilayah layanan yang terdiri dari kurang lebihnya sebelah kanan ada beberapa kabupaten dengan allotment frekuensi radionya. Nah kita tahu kalau ingin mengetahui secara sederhananya apa penangkapannya baik di satu titik GPS di Bali, itu bisa menggunakan atau di-download namanya aplikasi sinyal TV digital. Kemudian ini adalah tadi sudah disampaikan berkaitan dengan tahapan ASO-nya. Dan ini salah satunya adalah Bali nanti terkena tahapan ASO-nya tahap 1 yaitu tanggal 30 April. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut. Nah ini kalau tadi yang di TV digitalnya atau yang TV stasioner setnya, kalau yang ini adalah set-top box jika ini menggunakan TV tabung. Jadi bisa diantisipasi dengan membeli set-top box yang teknologinya DVB-T2, bukan yang lainnya. Dengan demikian hanya membeli set-top box ini menggunakan antena existing. Siaran itu bisa ditangkap. Nah ini adalah daftar set-top box yang bisa dibeli ya di pasar yang sudah disertifikasi oleh Kominfo. Kemudian salah satu ngeceknya ya melalui Tokopedia ataupun Lazada dan seterusnya yang bisa dilihat harga-harganya berapa dan mungkin bisa dilakukan juga secara online deliverynya. Di sisi lain untuk mengedukasi masyarakat tadi juga ada pertanyaannya dengan melakukan sosialisasi khususnya melalui tayangan iklan layanan masyarakat serta running text yang ada di program siaran televisi dimaksud.
Saya kira mungkin itu yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan konteks migrasi TV analog ke TV digital. Secara umum nanti untuk lebih jauhnya kita dapat dialog dalam konteks forum tanya jawabnya. Saya kira demikian Bu Depi, terima kasih. Baik, Pak Sukamto, tapi sebelum Bapak saya oper ke narasumber yang lain, saya ingin menegaskan Pak, pasti ada pertanyaan sebenarnya dari masyarakat terkait dengan peralihan siaran analog ke siaran digital ini. Apakah masyarakat ini perlu membeli TV yang baru? Atau siaran ini apakah bisa dinikmati secara gratis begitu oleh masyarakat? Atau harus berlangganan? Seperti apa Pak Sukamto? Ya, baik, terima kasih pertanyaan yang bagus Bu Devi. Jadi memang namanya free to air itu adalah layanan yang gratis. Itu yang pertama, bahwa masyarakat tidak perlu harus berbayar untuk menikmati layanan dimaksud. Kemudian yang kedua, jika memang masih menggunakan TV-nya TV analog, ataupun ada juga TV digital tetapi dengan konteks teknologinya DVB-T atau teknologi lainnya ya. Atau teknologi ini yang susah nih. Kalau yang masih DVB-T itu bisa diantisipasi dengan menggunakan set-top box. Nah, sama seperti halnya yang tadi analog, kalau TV-nya masih TV tabung, kita hanya membeli perangkat set-top box saja. Jadi tidak perlu membeli TV setnya yang saya kira jauh lebih mahal dibandingkan set-top box-nya. Di sisi lain juga ada program pemerintah yang berkaitan dengan beberapa masyarakat yang dianggap kurang mampu, nanti dapat mendapatkan set-top box gratis. Saya kira itu mungkin tambahannya Bu Devi. Terima kasih. Baik Pak Sukamto, berarti ini masyarakat bisa menikmati siaran digital secara gratis, sekali lagi adalah gratis ya Pak ya? Ya, betul. Tidak berbayar, layaknya analog, hanya teknologinya begitu yang beralih ya Pak ya? Dari TV analog ke TV digital dan bisa memanfaatkan TV biasa dengan menambahkan alat set-top box yang pastinya settingnya harus DVB-T2 begitu ya Pak ya? Ya betul, itunya teknologi DVB-T2. Set-top box-nya juga sama, harus yang DVB-T2. Baik Pak Sukamto. Pak Sukamto sekarang, tadi pemenang MUX itu ada Metro TV, Antv, kemudian ada Nusantara TV dan juga TVRI sebagai penyedia multiplexing. Ada kekhawatiran begitu Pak Sukamto dari masyarakat. Kita nanti akan benar-benar analog switch off pada tanggal 30 April 2022 untuk tahap pertama di Bali. Apakah hanya siaran-siaran dari stasiun televisi tersebut yang bisa dinikmati atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih Bu Devi. Jadi pertama mungkin berkaitan dengan berapa jumlah multiplexing yang memadai di satu wilayah layanan. Tentunya itu sudah ada hitungannya. Kita berbasiskan yang pertama untuk bisa menampung dulu semua penyelenggara analog di wilayah layanan dimaksud. Dengan demikian jumlahnya kita hitung. Kemudian yang kedua bahwa nantinya akan ada penyelang baru itu juga dimungkinkan. Kenapa? Karena ke dalam konteks analog kan kita tahu keterbatasan karena frekuensi. Sementara di dalam konteks MUX ini kita tahu frekuensinya tetap, tetapi hanya mengubah setting parameter MUX sehingga kita mendapatkan bitrate yang lebih besar. Begitupun nanti tergantung dari tipe dari layanan TV-nya, apakah HD ataupun SD. Jadi sudah disampaikan juga. Nah, menurut kami berkaitan dengan hal dimaksud, tadi juga dibicarakan mengenai lokal bagaimana dengan di digital, itu nggak perlu khawatir kalau menurut saya. Kenapa? Karena yang lokalnya di analog itu bisa berpindah ke lokalnya di ini digital. Itu juga sudah kami siapkan. Jadi ada yang namanya konteks SSC lokal dimaksud. Nah, berkaitan dengan tadi 3 MUX yang sudah tadi disiapkan, dalam ketentuannya bahwa MUX dimaksud 50%-nya dapat digunakan oleh afiliasinya. Dengan demikian, yang sisanya itu digunakan oleh non-afiliasi. Artinya dibuka bagi penyelenggara existing ataupun nanti kalau ada yang memang mengajukan permohonan baru berkaitan dengan ingin menjadi penyelenggara di TV ini. Karena kita tahu bahwa tidak semuanya komersial di dalam TV ini. Ada juga yang sifatnya lebih kepada sosial atau memang yang dibutuhkan publik, biasanya itu dilakukan oleh lembaga penyiaran publik ataupun publik lokal, serta di sisi lain juga ada yang namanya lembaga penyiaran komunitas. Nah, ini bisa menggunakan kanal-kanal yang berkaitan dimaksud. Tetapi tentunya semuanya itu bisa dilakukan setelah ASO-nya itu berjalan sukses. Kita bisa melihat
berapa sisa kanal yang bisa dimanfaatkan. Atau jika memang nanti membutuhkan di situ ternyata ada keperluan lainnya yang memang urgent, ya kita bisa melakukan permohonan dari penyamuknya untuk membuka tambahan kapasitasnya dengan merubah settingan parameter MUK tadi, mengirimkan permohonannya ke Kominfo. Sementara untuk yang komersial kita akan melakukan nanti dengan tinjauan peluang usahanya, karena kan kita juga harus menjamin sustainability dari penyelenggara existing. Di sisi lain juga kita akan melihat apakah memang marketnya di situ sudah jenuh, dalam pengertian tadi yang disampaikan oleh Bu Ras ya, apakah tadi kue iklannya tetap atau berubah. Sebetulnya misalnya kue iklannya banyak, tetapi kan tadi ada batasan untuk siaran, konten siaran segini, kemudian batasan untuk siaran iklannya sekian persen. Nah, dengan melihat hal-hal dimaksud, sehingga nanti bisa jadi dengan adanya media terestrial ini, yang tadinya memang lari ke media lain, ke internet dan seterusnya, itu bisa kembali ke TV. Kenapa? Karena TV itu di sisi lain kontennya itu terjamin, ada yang mengawasi, yaitu KPID tadi. Nah, kita tinggal lihat aja tinjauan marketnya, evaluasinya, sejauh mana hal itu bisa memungkinkan untuk membuka penyelenggara baru. Artinya nanti kan ada bukaan untuk istilahnya lapangan kerja baru, karena kan tujuan dari Undang-Undang CK ini untuk membuka lapangan kerja baru diantaranya. Tadi kan ada konten kreatornya, jadi bisa bertambah tuh. Penyelenggara bisa bertambah. Nah, itu bisa membuka lapangan kerja baru bagi yang dalam hal ini misalnya disebabkan karena kendala COVID dan seterusnya, itu bisa beralih lapangan kerjanya ke konteks digital ini. Saya kira mungkin itu Bu tambahannya. Terima kasih. Ya, Pak Sukamto, ini apakah nantinya TV-TV yang sudah ada saat ini, stasiun televisi yang sudah ada saat ini, ada target tersendiri begitu Pak untuk bisa menyewa MUX, kemudian sudah bisa bersiaran di kanal digital nanti pada tahun 2022? Ada ditargetkankah seperti itu untuk stasiun televisinya sehingga bisa dinikmati di siaran digital seluruhnya pada 30 April nanti Pak? Ya, betul sekali Bu. Tentunya target ini bisa dilihat dengan adanya ketentuan tadi. Di dalam PM turunan dari Undang-Undang CK tersebut dituangkan dalam PM 6 sebelumnya kemudian direvisi ke PM 11, artinya targetnya ada bahwa semua harus beralih ke digital. Kalau di Bali tadi termasuk yang per 30 April tadi. Itu merupakan targetnya. Nah, di sisi lain juga kita kan dalam konteks simulcast atau digital switch over ini. Artinya boleh juga saat ini jika penyelenggara itu mau beralih ke digital, karena di dalam simulcast ini memungkinkan bagi penyelenggara analog existing yang memegang IPP analog itu untuk beralih segera ke digital, karena memang kalau kita lihat keuntungannya kan digital lebih banyak. Belum nanti kalau kami ya maksudnya bukan saya, kalau kami dari Kominfo itu nanti akan meluaskan enhancement dari DTT ini digabung dengan broadband internet. Wah, itu akan lebih banyak lagi manfaatnya. Cuman sementara ini kita sukseskan dulu ASO yang sedang dilakukan program oleh pemerintah. Saya kira demikian Bu, terima kasih. Ya, Pak Sukamto, untuk mendorong ASO ini bisa tercapai sepenuhnya untuk tahap pertama di wilayah yang tahap pertama ini, set-top box begitu menjadi infrastruktur atau alat begitu yang paling penting untuk bisa dimiliki oleh masyarakat sehingga seluruhnya bisa menikmati siaran televisi nantinya. Bagaimana Pak dari Kominfo untuk mendukung agar masyarakat ini bisa menjangkau set-top box dengan mudah dan juga murah begitu? Adakah pengawasan juga dari Kominfo untuk penjualan dari set-top box ini Pak? Jadi pertama mungkin kalau Kominfo itu memang istilahnya itu merupakan kepanjangan tangan dari Undang-Undang 32-nya ya Bu. Tetapi dalam hal nanti misalnya perjualan barang set-top box-nya, itu kan tentunya ada Kementerian Perindustrian. Nah, kami sendiri dalam hal nanti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sudah melakukan, kami ada task force sendiri berkaitan dengan penyediaan set-top box dimaksud. Nah, ada tadi rumah tangga yang memang dikategorikan nanti kurang mampu, sudah di list juga per kabupatennya, berapa jumlah kepala keluarganya atau dengan kata lain household-nya yang harus dibantu. Nah, adapun nanti untuk masyarakat menengah, kebanyakan menengah ke atas itu, mereka malah langsung inisiatif, bahkan mungkin sekarang TV-nya udah pada digital semua tuh. Cuma kan belum optimal, karena
tadi yang konteks analognya masih berjalan ya, sementara digitalnya belum semuanya beralih ke digital. Nah, jadi insya Allah tidak perlu khawatir ya terkait dengan set-top box ini, karena memang ada tim tersendiri yang mengkaji itu, bahkan nanti distribusinya kalau untuk yang kurang mampu lewat PT Pos yang sudah dikoordinasikan juga dengan dinas tempat, dalam hal ini dinas sosial kalau tidak salah, juga dengan Kementerian Sosial berkaitan dengan data-data mana saja yang belum mempunyai. Cuman hal lainnya persyaratannya itu kriterianya harus memiliki TV analog. Nah, saya kira mungkin berkaitan dengan set-top box ini untuk lebih jauhnya kami juga berkoordinasi dengan vendor yang memproduksi set-top box bisa maksud. Nah, jadi saya kira selain penyelenggara nanti yang menyediakan set-top box juga ada skema dari bantuan APBN. Saya kira mungkin itu Bu, jadi sudah kami rancang insya Allah semuanya itu sedemikian rupa sehingga nantinya memperkecil ya terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di dalam implementasi pencapaian ASO ini. Demikian Bu. Baik, terima kasih Pak Sukamto. Semoga nanti set-top box ini sudah bisa dijangkau begitu oleh seluruh masyarakat ya Pak ya, sehingga nantinya ASO ini bisa berjalan dengan sukses. Baik Bapak Ibu. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya bahwa dalam konteks penyelenggaraan MUK ini sudah diperhitungkan sedemikian rupa seberapa banyak sih sebetulnya supaya kita lebih efisien. Tadinya kan ada terjadi isu ya berkaitan dengan single MOOC dan multi MOOC. Sebetulnya itu sudah bukan isu lagi single MOOC atau multi MOOC. Karena memang kita sudah menandatangani GATS, General Agreement on Trade and Services yang diluncurkan oleh WTO ya. Artinya tidak ada yang mana eksklusivitas dalam hal jasa. Nah, sesuai dengan UN statistiknya bahwa penyelenggaraan MOOC ini salah satunya kalau kita mengacu pada W120 sektor classification listnya itu berada di sektor communication, subsektor audiovisual, yang di bawahnya itu ada yang namanya transmission services, yaitu untuk broadcasting ya, untuk radio ataupun TV, transmission services. Nah, artinya hal ini memungkinkan seandainya di kemudian hari memang dibutuhkan lagi tambahan MUX di Bali tadi. Kenapa? Yaitu tadi yang saya bilang harus kita juga menjaga kompetisi yang sehat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5. Nah, saya kira begitu. Nanti ada evaluasinya, apakah itu nanti akan dibuka lagi atau tidaknya tergantung dari kondisi di market yang berjalan ya di kemudian hari. Saya kira itu mungkin begitu jawabannya. Baik, Pak Sukamto. Selanjutnya kita ke Pak Ren. Bagaimana telah saya sampaikan tadi melalui paparan di awal ya, bahwa mudahnya untuk masyarakat itu melihat yang ada sertifikasinya dari Kominfo. Nah, dengan demikian tadi kurang lebih ada 13 merek kalau tidak salah ya. Saya tadi harus lihat lagi tadi paparannya. Nah, merek-merek itulah yang memang sudah dijamin compatibility atau kalau kita menggunakan set-top box itu bisa nangkep siaran yang dipancarkan oleh semua penyelenggara MUK yang ada di Indonesia. Jadi jangan menggunakan set-top box lainnya, apalagi kalau kita beli lewat online, khususnya online-nya dari luar lagi apalagi. Nah, itu sangat-sangat tidak dianjurkan ya, karena itu tidak bisa jadi nanti teknologinya lain, kemudian juga settingan parameternya andai kata teknologi sama juga belum tentu bisa ditangkap. Seperti tadi yang saya sampaikan untuk TV setnya aja udah bisa men-set hanya untuk Indonesia saja. Walaupun ditaruh di perbatasan itu tidak akan ketangkap yang punya Singapura atau Malaysia. Ya, inilah uniknya digital ini sebagaimana yang dituangkan oleh DPB tadi. Mungkin itu kalau untuk pengawasan saya kira ada biasanya dari ini ya untuk monitoring apakah set-top box-nya legal atau ilegal dalam artian bersertifikasi atau tidak. Saya kira itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukamto. Pertanyaan tadi menjadi akhir dari talk show kita dan sekarang saatnya saya ingin memberikan kesempatan para narasumber untuk menyampaikan closing statement. Tapi saya pertama kita ke Pak Sukamto untuk menyampaikan closing statement Pak. Mungkin ada pesan-pesan juga kepada masyarakat yang bisa disampaikan untuk menuju 30 April 2022 ASO untuk wilayah Bali. Pak Sukamto? Ya, Bapak, suaranya tidak bisa didengar lagi, Bapak. Mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu. Ya. Tes, cek. Udah ya, dengar? sudah terdengar Bapak. Silakan Bapak.
Baik, terima kasih Bu. Closing statement saya mungkin sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa digital ini dapat melakukan efisiensi dari hampir semua sektor ya, dan manfaatnya banyak sekali. Nah kemudian mungkin bagi masyarakat yang sudah mengetahui terkait digitalisasi dan akan dilakukannya ASO di tahap 1 khususnya di Bali, itu dapat menginformasikan kepada katakanlah misalnya saudara atau teman-teman yang terdekatnya supaya lebih menyebarluaskan lagi. Dengan demikian nanti tidak kaget kalau nanti kita menemui ASO dimaksud. Nah mungkin ASO itu bisa sukses itu atas kerjasama semua stakeholder. Jadi ini tidak mungkin dari hanya pemerintah saja atau salah satu lembaga penyiaran saja, tapi memang harus didukung oleh semua. Dengan demikian kami sih mengharapkan bahwa dukungannya dari publik ataupun semua stakeholder untuk mensukseskan ASO ini. Demikian Bu, saya stopin closing saya Bu. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Om Santi Om. Ke MC. Terima kasih. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Ibu Cok Devi yang telah memandu acara talk show pada hari ini. Terima kasih juga kepada para narasumber yang telah menyajikan materi pada acara talk show hari ini. Baik Bapak Ibu yang terhormat, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula acara talk show TV digital dengan tema Bali Siap Analog Switch Off pada hari ini. Kami mohon maaf atas kekurangan pada acara yang selama berlangsung. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para peserta yang masih bergabung sampai acara ini selesai. Baik Bapak Ibu para sobat digital, untuk mendapatkan informasi terupdate seputar siaran TV Digital Indonesia, silahkan untuk memfollow, meng-like dan mensubscribe kanal-kanal resmi sosial media siaran TV Digital Indonesia, antara lain melalui halaman Facebook dengan nama Siaran Digital Indonesia, melalui Instagram dengan nama @siarandigital_indonesia, kemudian melalui Twitter dengan nama @siarandigital, melalui TikTok dengan nama @siarandigital_indonesia, melalui kanal YouTube dengan nama Siaran Digital Indonesia, kemudian melalui halaman website dengan nama siarandigital.id. Baik Bapak Ibu, jangan lupa ya untuk mengakses kanal-kanal resmi media sosial Siaran Digital Indonesia yang telah saya sebutkan tadi, dan jangan lupa untuk nonton TV Siaran Digital di rumah. Baik, dan akhirnya saya mohon undur diri. Acara ini kami tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita dukung migrasi TV Digital Indonesia. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang.